History, pada episode spesial Yogyakarta di tahun lalu, kami berkesempatan untuk mengunjungi beberapa museum di Yogyakarta, seperti Museum Muhammadiyah dan Museum Jogja Kembali. Dalam perjalanan kali ini, kita akan mengeksplor kembali tentang kekayaan historis di Yogyakarta. Yuk, ikuti perjalanan kami di Yogyakarta. Konco History. Hari ini kita berada di Museum Benteng Frederiksberg, orasi spesial jalan-jalan Yogyakarta. Ayo ikuti langsung. Konco History dalam kesempatan orasi spesial jalan-jalan Yogyakarta kali ini, kita akan mengunjungi Benteng Frederiksberg. Nah, Konco History kali ini kita berada di area diorama 2. Kita eksplor dulu ya, seperti apa. Luar biasa sekali nih. Ada tentang Sri Sultan Hamengkubuwono, tentang memimpin rapat. Kemudian ini sudah ada teknologinya, jadi kita bisa ada informasi diorama nih. Dan dilihat ya Konco History, seru sekali. Di sini kita eksplor juga, ini ada apa? Ada mesin cetak. Vintage sekali ya di sini ya. Oke, kita di sini juga sama ada diorama. Ini ada penjelasannya tentang pengeboman Balai Mataram. Oke. Yuk, lanjut saja kita ke area selanjutnya. Selama berada di Benteng Frederiksberg sangat positif. Tempatnya terawat dengan baik, bersih, dan informasinya disajikan dengan menarik sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan termasuk generasi muda. Selain itu, suasana yang tenang dan penataan ruang yang apik membuat kunjungan ini terasa menyenangkan sekaligus edukatif. Nah, Konco History ini berada di diorama 3. Ada informasi-informasi yang menarik ini. Ini ada gambar stasiun Tugu ya ini, tentang pasukan hijrah meninggalkan stasiun Tugu. Kemudian ada perubahan wilayah Republik Indonesia Serikat. Sangat menarik sekali nih. Wow, ini ada tentang Letkol Mogoginta memberikan laporan. Kemudian ada Bung Hatta di sini, Konco History. Sangat menarik sekali. Sama di sini ada pasukan TNI Divisi Siliwangi. Sangat merekomendasikan tempat ini sebagai destinasi wisata sejarah bagi siapapun yang ingin lebih memahami perjalanan bangsa Indonesia, khususnya masa kolonial dan perjuangan kemerdekaan. Terima kasih kepada pengelola yang telah menjaga dan merawat situs bersejarah ini dengan baik. Semoga Benteng Frederiksberg terus menjadi jendela sejarah yang hidup bagi generasi masa kini dan mendatang. Nah, Konco History di sini ada patung dari Jenderal Ahmad Yani. Kemudian ayo ikuti saya lagi nih. Ada patung dari Letnan Jenderal Siswondo Parman. Sangat menarik sekali ya, kita eksplor
benteng di malam hari. Ini salah satu pengalaman orasi yang sangat luar biasa. Ada Letnan Jenderal Suprapto. Yuk kita nikmati museum di malam hari. Seru sekali ya Konco History. Yuk kita lanjut jalan-jalan ke museum selanjutnya, yaitu Museum Dewantara Kirti Griya. Ikuti perjalanan orasi spesial Jalan-Jalan Yogyakarta. Halo Konco History, kita telah sampai di destinasi kedua orasi spesial Jalan-Jalan Yogyakarta. Di manakah kita sekarang? Oke, Konco History, kita telah berada di Museum Dewantara Kirti Griya. Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta secara resmi sebagai museum pada tanggal 2 Mei 1970 atau yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional oleh Nyi Hajar Dewantara. Museum ini kemudian diberi nama Museum Dewantara Kirti Griya yang secara etimologis merujuk pada 3 kata, yakni Dewantara yang merujuk pada Ki Hajar Dewantara, Kirti yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pekerjaan, dan Griya yang diambil dari bahasa Jawa yang berarti rumah. Nah, museum ini merupakan tempat yang paling cocok bagi Konco History yang hendak belajar mengenal sosok tokoh pendidikan Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara. Yuk simak terus perjalanan kami di Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta. Konco History, museum ini berisi tentang berbagai peninggalan dari Ki Hajar Dewantara, mulai dari buku, surat kabar, surat-surat hingga peninggalan lainnya yang disusun secara baik berdasarkan urutan kronologisnya. Konco History tidak perlu khawatir kebingungan memahami sejarah pendidikan Indonesia melalui peninggalan Ki Hajar Dewantara. Halo Konco History, perjalanan orasi di Yogyakarta hari ini berada di Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta. Ayo ikuti orasi pada episode kali ini. Yuk. Nah, di sini kita harus menulis nama, alamat, kemudian juga ada kesan-pesan dan tanda tangan. Oke, kita langsung masuk saja. Memasuki kamar tidur khusus Ki Hajar Dewantara. Ini ruang pertama. Yuk, lanjut. Kita explore. Ada foto dari 3 serangkai, dari kelompok 3 serangkai di sini. Oke, jadi di sini juga ada barcode-nya, Konco History. Ada barcode-nya, kita bisa langsung scan barcode, kemudian kita bisa melihat seperti apa dari foto 3 serangkai tersebut. Kemudian di sini ada tempat tidur dari Ki Hajar Dewantara. Ada menjelaskan juga bahwa Presiden Soekarno dan Ki Hajar bersahabat sepanjang hayat. Kemudian di sini kita lihat ada apa? Pakaian Ki Hajar Dewantara di penjara Pekalongan. Dan ini yang salah satu artikel yang sangat populer ya Konco History, seandainya aku seorang Belanda. Kemudian kita lihat ini ada apa ini? Di sini ada jam dan catatan khusus dari Ki Hajar Dewantara. Oke, kita langsung lanjut ke tempat selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam ruang utama tamu. Yuk.
Ini ada ruang 3 dengan tema konsep pendidikan Ki Hajar. Bisa dilihat ada dari politik ke pendidikan. Nah, ini sangat menarik sekali tentang dari politik ke pendidikan selama pengasingan di Belanda. Ada beberapa arsip juga di sini, ada sertifikat. Wah, sangat luar biasa sekali. Ini ada membongkar dunia pendidikan lama juga. Nah, ini merupakan sistem Among di Taman Siswa yang sampai sekarang pun kita bisa eksplor dalam dunia pendidikan. Sudah ada penjelasannya seperti apa sih sistem Among di Taman Siswa itu sendiri. Jadi berdasarkan pengalaman dengan pendidikan tradisional yang progresif. Nah, ini untuk Konco Histori bisa langsung eksplor sendiri seperti apa sistem Among itu diterapkan di zaman sekarang ataupun di zaman dulu. Untuk selanjutnya kita berada di ruang nomor 4, ruang kerja Ki Hajar Dewantara. Ada apa saja ini? Ini ada penghargaan Bintang Mahaputra Adipurna dan penghargaan Pahlawan Revolusi Nasional. Sertifikat gelar doktor honoris causa Hajar Dewantara dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian ini ada piano, ada piagam tanda kehormatan. Nah, Konco Histori, kita lanjut ke ruang 5. Ini ada foto Nyi Hajar menyampaikan pidato pada Kongres Persatuan Pemuda kedua di Surabaya. Yuk, lanjut lagi. Ada tempat tidur. Kemudian ada foto dari Ki dan Nyi Hajar, foto pernikahan. Dan di sini ada perabot-perabot. Nah, bisa di-shoot maju, ada perabot. Oke. Oke, kemudian ada baju ya, ini Konco Histori. Yuk, kita langsung lanjut ke ruang selanjutnya. Halo Konco Histori, kita sedang berada di ruang 6. Yuk kita lihat apa isi dari ruang 6 ini, kita explore ya. Oke, di sini ada tempat tidur Putri Ki dan Nyi Hajar. Konco Histori bisa melihat sendiri. Kemudian kita bisa lihat lagi ada gamelan Taman Siswa. Ada foto-foto juga ya ini Konco Histori. Nah, ini Konco Histori ada gamelan. Kita memainkannya sebentar ya, walaupun ini tidak jago ini. Wah, seru sekali ya di sini bisa memainkan gamelan di tempat Museum Dewantara Kirti. Yuk kita lanjut explore lagi. Konco
History, kunjungan ke Museum Dewantara Kirtigria memberikan pengalaman yang mendalam dan menginspirasi. Sebagai tempat yang menyimpan jejak kehidupan dan perjuangan Ki Hajar Dewantara, museum ini menjadi saksi bisu perjalanan tokoh besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Halo Konco History, kali ini kita akan wawancara terlebih dahulu dengan Bapak siapa Pak? Darwin. Bapak Darwin. Bapak Darwin di sini sebagai? Kalau di sini saya sebagai edukator di Museum Dewantara Kirtigria. Oke, Bapak Erwin ya Pak ya? Ya, Darwin. Ya. Bapak Darwin, maaf Bapak Darwin sebagai edukator dari Museum Dewantara. Bapak bisa dijelaskan di sini tuh ada berapa tempat seperti itu di museum? Dan isinya apa saja? Nah, kalau di Museum Dewantara Kirtigria ini kita mempunyai 6 ruangan. Di ruang pertama itu tentang aktivitas beliau dan juga asal-usul dari Ki Hajar Dewantara. Itu di ruang 1. Dan di sini ruang 2 itu di mana ini merupakan ruangan keluarga, dan di dalam ruangan ini ada beberapa simbol-simbol taman siswa. Seperti yang di situ ada panji pertama, panji kedua. Panji pertama itu berdirinya Taman Siswa 3 Juli 1922, sedangkan panji kedua itu 1923 itu berdirinya Persatuan Taman Siswa. Oke, sudah sangat lengkap sekali ya ini penjelasannya. Yang sangat menarik itu sebenarnya sekolah taman siswa Pak Darwin. Apakah bisa dijelaskan sekolah taman siswa itu dari jenjang apa saja? Oke, kalau untuk sekolah taman siswa di kompleks ini yang memiliki luas sekitar 5.594 meter persegi, itu sangat lengkap, mulai dari TK, SD atau Taman Muda, SMP, Taman Dewasa, SMA, Taman Madya, sedangkan SMK, Taman Madya Karya, itu lengkap. Dan juga yang terakhir itu ada Universitas, Kampus Sarjana Wisata Taman Siswa, atau yang saat ini dikenal dengan UST. Nah, di situ ada Kampus Sarjana Wisata Taman Siswa. Tapi saat ini masih dipakai karena itu menjadi salah satu titik pertama kali berdirinya kampus yang saat ini masih digunakan oleh Pendidikan Seni Rupa atau PSR. Artinya tuh natural ya Pak? Maksudnya tidak pernah dipugar atau bagaimana? Ya. Untuk kampusnya itu asli dari zaman Ki Hajar Dewantara atau bagaimana? Kalau itu udah diperbaiki, udah modern, udah sedikit modern, dan juga untuk kampusnya itu saat ini sudah sangat banyak, cabangnya udah banyak. Tapi masih di daerah kompleks ini nggak begitu jauh, itu ada 6 kampus atau 5 kampus, udah sangat banyak. Biasanya yang kesini itu seperti apa Pak? Maksudnya itu mahasiswa atau siswa atau bagaimana? Ini 80% mahasiswa. Itu mahasiswa dan juga pelajar. Itu paling banyak. Dari pelajar itu nanti mencakup dari SD, SMP, TK, SMA. Tapi yang dominan itu mahasiswa semua. Dominan mahasiswa. Tadi saya lihat di perpustakaannya itu Pak, koleksi perpustakaan dari Dewantara ini apa? Ya. Itu kalau koleksi perpustakaan itu nanti di mana buku-buku yang menceritakan tentang museum dan juga tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di perpustakaan. Nanti ketika mau ke sana juga bisa melihat buku-buku pemikiran beliau. Ada yang tentang pendidikan pertama dan juga kebudayaan. Itu yang sering saat ini tuh mahasiswa itu sering dipakai untuk menjadi salah satu penelitian tentang pendidikan. Ya, ini sangat menarik sekali ya Konco History, bahwa di sini ada arsip-arsip juga tadi saya lihat tentang pendidikan, terutama tentang Ki Hajar Dewantara. Bapak bisa memberikan pesan-pesan ya untuk Konco History yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Oke, singkat aja ya. Ya, boleh singkat. Singkat itu ada pesan dari Ki Hajar Dewantara ketika beliau menerima gelar penghargaan sebagai pahlawan nasional. Beliau berpesan seperti ini: jangan menyembah kepada orang yang masih hidup, karena ketika kita menyembah kepada orang yang masih hidup, takutnya orang tersebut nanti akan berkhianat pada rakyatnya.
itu salah satu prinsip yang dipegang oleh Ki Hajar Dewantara. Yang berhak mendapatkan gelar penghargaan itu orang yang sudah almarhum, orang yang sudah meninggal, dan itu tidak akan berkhianat dan tidak akan berubah lagi. Itu salah satu pesan Ki Hajar Dewantara dari gelar penghargaan pahlawan nasional 2 Mei 1889. Itu tahun lahir Ki Hajar Dewantara. Oke, terima kasih Pak Darwin atas penjelasannya. Sampai jumpa. Museum ini tidak hanya menyuguhkan fakta sejarah, tetapi juga membangkitkan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai semboyan beliau yang terkenal, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Kami berharap museum ini terus dirawat dan dikembangkan agar semakin banyak generasi muda yang mengenal dan mengapresiasi warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih kepada para pengelola museum yang telah menjaga peninggalan bersejarah ini dengan penuh dedikasi. Halo Ponja History, kita sedang berada di perpustakaan Taman Siswa. Ayo ikuti langsung. Di Museum Dewantara Kirti Kriya Yogyakarta terdapat perpustakaan yang sangat menarik, yaitu arsip-arsip yang Ponja History bisa langsung akses. Nah, Ponja History dalam perpustakaan ini terdiri dari berbagai hal, yaitu ada majalah bahasa Belanda, kemudian ada manuskrip, dan di sini ada buku petunjuk Museum Dewantara Kirti Kriya. Ponja History kali ini kita berada di perpustakaan Dewantara dengan Bapak siapa Pak? Agus Purwanto. Oke, dengan Bapak Agus. Kita akan tanya-tanya koleksi apa saja di perpustakaan ini. Ada koleksi apa Pak Agus? Ya, jadi perpustakaan namanya perpustakaan Museum Dewantara Kirti Kriya. Jadi memang perpustakaan mendukung keberadaan dari Museum Dewantara Kirti Kriya. Jadi kalau museum itu menyimpan mengenai realia koleksi barang, kalau perpustakaan ya otomatis kita menyimpan mengenai arsip-arsip, ya, arsip surat menyurat Ki Hajar Dewantara, juga arsip taman siswa, juga naskah-naskah manuskrip yang utama yang paling kami jadikan koleksi utama ya dari itu. Kemudian buku-buku lainnya tentu saja mengenai buku-buku taman siswa, jadi buku mengenai konsep pendidikan Ki Hajar, jadi yang ilmu-ilmu pendidikan yang menjadi acuan dari kami orang taman siswa itu ada di sini, konsep pendidikan Ki Hajar. Kemudian juga sebenarnya ini perpustakaan umum, jadi kami buka punya buku-buku umum, tapi tentu saja ada istilahnya pengkhususan. Jadi kami mengenai buku pendidikan ya, buku pendidikan, terus buku sejarah, buku budaya. Nah, itu. Yang kami tidak ada adalah buku-buku populer. Ya. Buku populer kami memang nggak ada. Kemudian juga buku-buku baru ya, buku kekinian itu kami ada. Jadi kami istilahnya mengkoleksi buku-buku yang itu mempunyai rentang penggunaan itu panjang. Dan kalau buku populer ya memang kami nggak koleksi. Seperti itu. Untuk kalau kita baca ataupun pengganda itu seperti apa Pak? Nah, ini beberapa memang karena ini intinya kami tidak melayani peminjaman ya. Jadi semua, tapi intinya semua buku bisa diakses oleh khalayak umum. Nah, beberapa tidak bisa difotokopi, bahkan difoto, tapi itu kemudian beberapa kalau menginginkan itu bisa dikopi. Sebagian besar kami pesan buku kopian ya, sepanjang sudah lepas hak ciptanya ya. Ya, kalau buku-buku masih berhak cipta ya kami tidak berani ya. Karena kan intinya apalagi yang buku-buku khusus arsip taman siswa itu kan sudah tua-tua ya, berusia 50 tahun lebih. Jadi itu sudah lepas hak ciptanya. Jadi kita seperti itu karena kan memang prinsipnya
tidak bisa meminjamkan, hanya bisa mengkopi seperti itu. Oke Pak, kalau di sini pengunjungnya rata-rata? Nah ini kalau boleh di rata-rata ya ini apa ya, kira-kira per hari gitu ya, per hari ya nggak banyak banget. Kalau kuantitas kita memang ya nggak begitu banyak, katakanlah sehari itu 5-10 orang per hari rata-rata ya, karena kan kita kan musiman, kalau pengunjung besar itu musiman Mbak. Jadi biasanya awal-awal tahun ajaran baru ya, dulu bulan sekolah biasanya anak-anak pelajar mahasiswa berkunjung ke sini, kemudian ada event-event tertentu 2 Mei ya, itu biasanya kami baru banyak kunjungan seperti itu. Kalau hari-hari biasa kadang ya nggak ada pengunjung sama sekali ya pernah gitu. Jadi rata-rata ya per hari loh ya, per hari itu sekitar 5-10 ya, seperti itu. Apa ada buku yang direkomendasikan Bapak tentang pendidikan Ki Hajar itu seperti apa Pak? Saya boleh Ya lihat? tentu saja. Ya, Ya itu yang penting tuh ya. ya betul. Bisa Ya, dibawa di sini nggak, kami Pak? ditugasi di sini layak ini misinya seperti itu. Jadi kalau kita boleh ya kita mengingatkan kembali, tapi saya ini mengingatkan bahwa kita itu sudah punya seorang tokoh yang namanya Ki Hajar Dewantara, dan beliau itu sebelumnya kalau sekarang ini pendidikan Indonesia itu belum begitu mapan. Kenapa kami bisa begitu? Karena kita sudah punya Ki Hajar yang di situ sudah kita buatkan buku, 2 buah buku sebenarnya. Namanya kumpulan karya Ki Hajar, kalau dinamai adalah karya 1 itu bagian pendidikan, itu karya 1 ya, ini kalau nanti di sini. Terus kemudian karya KHD 2 itu bagian kebudayaan, itu melengkapi kalau dari sebagai tindak lanjutnya. Jadi 2 buku itu merupakan kumpulan artikel-artikel beliau mengenai konsep pendidikan. Dalam hal ini bukan hanya pendidikan taman siswa sebenarnya. Ki Hajar menyatakan diri sebagai pendidikan nasional, pendidikan yang sudah sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Nah itu harusnya 2 buku itu yang kami rekomendasikan untuk seluruh masyarakat Indonesia, apalagi guru, mahasiswa ini. Ya, gitu. Pak, silakan untuk memberikan pesan-pesan kepada konco histori yang ada di rumah. Ya sekali lagi ya, kita sebagai bangsa Indonesia rupanya sudah agak terlena dengan beberapa desaan globalisasi. Jadi kemudian barang-barang yang seperti ini ya bisa kita manfaatkan, tetapi ternyata sampai saat ini belum bisa maksimal, dan itu agak melenceng dari cita-cita Ki Hajar Dewantara membentuk manusia yang berpendidikan dan berkarakter dan berjiwa merdeka. Itu saya atau malah semakin terjajah, kita malah semakin digulung oleh globalisasi. Padahal pendidikan itu maksudnya Ki Hajar itu adalah memerdekakan pikiran seseorang menjadi manusia yang merdeka pikirannya, merdeka lahir batinnya, bisa berdiri sendiri dan tak terperintah. Itulah, mari kita kembali ke konsep pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan nasional, dan kita menghasilkan sumber daya manusia yang kemudian bisa mengelola negara ini dengan baik. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Sekian explore dari orasi spesial Jalan-Jalan Yogyakarta. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam orasi.